setiap hari dia punya wirid. Apa wiridnya? Ini bahasa Arabnya yang saya ingat. Allahumma inni aj'al, ya Allah aku jadikan, kulla alamin atau kulla zulmatin, kulla mazlumati, setiap kezaliman yang ada pada diriku, ya, kezaliman orang itu, aj'al man zalamani sadaqatan, aku jadikan semua sakit dari kezaliman orang kepadaku sebagai sedekah. Ada yang sanggup? Yang sanggup udah di gerbang wali abdal, kata Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah SAW, orang wali abdal jadi wali bukan karena banyak sholat, banyak zakat, banyak ibadah ritual. Dia punya ritual rohani. Ibadah rohani apa itu? Ibadah melepas semua kebencian dan membiarkan rahmani Allah bersemayam di kalbunya. Maka benarlah kata Imam Ghazali, qalbul mu'min arsyullah. Bukan lagi baitullah. Qalbul mu'min, kalbunya orang beriman itu setara kalau pada tajalli nama sebagai tajalli asma'nya Allah. Nama apa? Allahur Rahman dan Rahim. Jadi kalau sudah jadi nih kalbu kita tajalli asma Allah, pasti orangnya obrolannya isinya nama Allah aja. Nah, kalau ente kalbunya isinya ngomongin Habib Lutfi, ngomongin Bakri Halwani, ngomongin Kiai Imad, ngomongin Habib Fulan, ya keluarnya tiap hari itu terus. Jadi kalau ngobrol isinya itu. Kenapa yang didengarkan tiap hari itu? Coba mulai filter apa yang kita dengar. Makanan rohani apa yang kita dengar. Jangan kasih makanan rohani kita racunnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bil Hashimi al-Mustafa Tihami wa alihi wa sahbihi al-kiram, ya. Bertawassul dengan Nabi al-Hashimi al-Mustafa. Awalnya nama Allah, sifatullah, asma Allah, lalu alam-alam tadi, benda-benda yang tercipta dari Nur Muhammad SAW, sampai kemudian baru Bil Hashimi. Bil Hashimi itu siapa? Muhammad bin Abdullah. Jadi bin Abdullah itu memang baru lahir belakangan, lebih belakangan dari Anas. Jadi lebih tua Anas atau Ibn Abdullah? Anas, tapi lebih tua Anas atau Muhammad Nurullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Jadi apa perbedaannya di atas? Sebenarnya tawasul ini dengan dia Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang kemudian ada di dalam nurnya kemudian al-ma. Ini kalau boleh tadi air tadi al-ma al-mutlaq atau al-ma al-awwal al-akbar, an-nuraniyah, air nur. Uap itu juga disebut al-ama an-nuraniyah atau al-ma al-ama al-muhammadiyah. Semuanya ada Muhammadiyah di belakangnya itu. Aras itu juga sama. Aras itu tempat sujudnya Sayyidina Muhammad SAW. Jadi Nabi Mi'raj berhentinya di langit ketujuh, di kursi atau di Aras? Di Aras. Jadi Aras itu tempat sujudnya Nabi. Singgasana Allah untuk tempat makhluk yang di dalam dirinya ada tajalliyat, pancaran-pancaran nur, nama dan sifat-sifat Allah SWT. Kenapa? Karena dia sudah tidak bawa dirinya sebagai makhluk, tapi dia sudah fana pada nama dan sifat-sifat Allah, terutama fana pada rahmannya Allah Subhanahu. Itu sebabnya Sayyidina Muhammad tidak menghujat orang Yahudi. Lalu ada sahabatnya, bukan sahabat ya, ini diperdebatkan ya, Abu Dhamdham, terorisme. Jadi Nabi ada orang sebelum duluan apa orang lebih awal, setiap hari dia punya wirid. Apa wiridnya? Ini bahasa Arabnya yang saya ingat. Allahumma inni aj'al, ya Allah aku jadikan, kulla alamin atau kulla zulmatin, kulla mazlumati, setiap kezaliman yang ada pada diriku, ya, kezaliman orang itu, aj'al man zalamani sadaqatan, aku jadikan semua sakit dari kezaliman orang kepadaku sebagai sedekah. Ada yang sanggup? Yang sanggup udah di gerbang wali abdal, kata Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah SAW, orang wali abdal jadi wali bukan karena banyak sholat, banyak zakat, banyak ibadah ritual. Dia punya ritual rohani. Ibadah rohani apa itu? Ibadah melepas semua kebencian dan membiarkan rahmani Allah bersemayam di kalbunya. Maka benarlah kata Imam Ghazali, qalbul mu'min arsyullah. Bukan lagi baitullah. Qalbul mu'min, kalbunya orang beriman itu setara kalau pada tajalli nama sebagai tajalli asma'nya Allah. Nama apa? Allahur Rahman dan Rahim. Jadi kalau sudah jadi nih kalbu kita tajalli asma Allah, pasti orangnya obrolannya isinya nama Allah aja. Nah, kalau ente kalbunya isinya ngomongin Habib Lutfi, ngomongin
Mbah Kiai Halwani, ngomongin Kiai Imad, ngomongin Habib Fulan, ya keluarnya tiap hari itu terus. Jadi kalau ngobrol isinya itu. Kenapa yang didengarkan tiap hari itu? Coba mulai filter apa yang kita dengar. Makanan rohani apa yang kita dengar. Jangan kasih makanan rohani kita racunnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mulai dari nurnya, namanya, sifat Allah, tajalli sifat Allah, tajalli nama Allah, lalu penampakan mazahir nur Muhammad itu boleh ditawasuli. Terus apalagi sampai kepada bil Hashimi Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ini kita perlu luruskan ya, bahwa tawasul tidak khusus untuk Nabi saat Sayyidina Muhammad bin Abdullah hidup. Perhatikan, coba. Saya sering kasih pertanyaan, Nabi Muhammad masih hidup kan? Masih hidup. Benar masih hidup. Jasadnya sudah ya. Yang ditawasulin dengan aras apanya? Nur Muhammadnya. Jangankan setelah diwafatkan, sebelum lahir itu sudah ada belum Muhammad bin Abdullah secara jasad? Nabi Adam bertawasul dengan Nur Muhammad SAW. Maka bertawasul sebelum dia lahir atau setelah dia lahir atau setelah dia wafat sama. Lalu bagaimana dengan kalam Albani? Kata Albani di kitab dia tawasul, ngikutin Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah beda. Ibnu Taimiyah membolehkan tawasul bin Nabi hubban lahu wa imanan bih. Boleh tawasul dengan Nabi karena cinta dan iman kepadanya. Ini siapa? Ibnu Taimiyah. Tapi Muhammadul Wahhab, pendiri Wahabiyah, dan Syekh Albani punya kitab tawasul, apa kata dia? Tidak boleh tawasul dengan Nabi kecuali dia hadir di hadapan dia masih hidup. Oke, saya terima. Itu kaidah saya terima dan kita sepakat ya. Saya sepakat dengan Anda bahwa tidak boleh tawasul kecuali dengan hidup dan dia hadir. Oke, sepakat? Sepakat nggak? Tapi mungkin perbedaannya apa? Bagimu Sang Muhammad sudah mati. Bagiku Sang Muhammad tidak pernah mati ruhnya. Kenapa? Jangankan ruh beliau, ijma ulama, ruh manusia tidak pernah mati. Yang mati cuma jiwa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang mati cuma nafs, jiwa. Kalau ruh tidak mati. Dan Ghazali mengatakan berkali-kali di kitab Ihya Kimyaus Sa'adah, Mishkatul Anwar, Risalah Dunia. Apa kata dia? Ini Ghazali kan katanya manhajnya, alusunanya, aswajanya Ghazali ya. Bahwa ruh Allah kekalkan. Dia tidak mati dengan matinya badan. Kalau yang mati, dia tidak berpulang kepada Allah, dia pulangnya ke kemana dia pulangnya? Kalau jasad mati ke tanah. Ruh itu tidak mati. Dia hanya berpulang, raji'un. Dia hanya berpulang kembali. Kemana dia kembali? Kepada sumber hidupnya dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyun, yang maha hidup. Oke. Ini udah siap pulang belum nih? Kalau siap mati kayaknya nggak ada yang siap mati. Siap pulang nggak? Pertanyaannya begitu. Udah siap pulang belum? Hah? Kalau pulang memang ketemu dia, tahu itu dia. Nih perhatiin, di padang mahsyar. Ini hadis Muslim, hadis Sahih Muslim. Hadisnya 2 halaman. Allah yatajalla. Allah bertajalli, datang kepada makhluk, sekelompok makhluk bi suratil lati la ya'rifuna, dengan rupa yang mereka tidak kenal. Rupa tajalli. Allah kan tidak ada rupanya, tapi tajallinya ada rupanya. Maka Nabi mengatakan, aku berjumpa Allah dalam rupa tajalli laki-laki pemuda. Atau di hadis Mi'raj, ra'aitu nuran, aku melihat cahaya. Berarti tajallinya nur. Sedangkan zatnya tidak, masih rahasia. Lalu Allah berkata kepada mereka dengan surah itu, Ana Rabbukum, aku Tuhan kalian. Apa jawaban kelompok itu? La arifuka, kami tidak kenal engkau. Kayaknya ente bukan Tuhan kami. Karena nggak kenal ilmu tajalli. Coba nanti dia belajar. Maka dari sekarang ente harus tahu ilmu tajalli. Dikatakan di Quran, siapa yang buta di sini, buta di sana. Berarti di sini boleh buta? Kita mesti ngerti bab tajalli, bahwa Allah itu mengenal dan menyapa dirinya lewat rupa apa. Biar ente tahu yang datang itu syaitan atau bukan syaitan. Yang datang Allah sendiri atau bukan. Yang kita kenal kan Syekh Abdul Qadir didatangi oleh syaitan yang menjelma jadi cahaya. Tapi ente kan nggak baca.
di kitab Fathur Rabbani, Al-Fathur Rabbani marratain yuhki wa yaqussu an liqaihi billahi ta'ala. Si Abdul Qadir Jilani cerita 2 kali jumpa Allah di kitab Al-Fathur Rabbani. Ini yang saya ingat, bisa jadi lebih. Tolong diingetin Bu ya, kalau nanti mungkin ada yang kedua, yang ketiganya di Fathur Rabbani. Ini yang saya ingat aja. Dan itu bukan syaitan. Yang sering kita dengar cuma Syekh Abdul Qadir Jilani didatangi cahaya, berlapis cahaya, lalu mengatakan aku bolehkan semua yang haram. Lalu Syekh Abdul Qadir mengatakan ente syaitan bukan Tuhan. Itu kan awal-awal beliau jadi wali. Ini setelah beliau jadi wali besar, enggak, hari-hari dia jumpa. Cuma yang dikisahkan 2 kali, kan itu perjumpaan syuhud, bukan perjumpaan tajalli. Apa perbedaan syuhud dengan tajalli? Bedanya lebih daripada langit dan bumi. Kalau tajalli hanya berjumpa dengan pancarannya. Kalau syuhud jumpa dengan yang punya pancaran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Syekh Abdul Qadir Jilani cerita itu. Ini kok ada orang melarang-larang cerita jumpa Allah, jumpa Rasul dalam pengalaman rohani. Ini lebih tinggi dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Mohon maaf. Ya. Syekh Abdul Qadir Jilani menceritakannya. Kalau seandainya menceritakan itu nggak boleh, mana ada kitab Al-Fathur Rabbani. Oh, jangan sembarang cerita. Kitab itu sekarang sembarang dicetak. Dosa dong Syekh Abdul Qadir Jilani, dosa jariah. Nabi Muhammad cerita pertemuan dengan Allah lebih gawat lagi. Oh, itu kan Nabi. Ya justru itu lebih gawat lagi. Ya kan? Oh, kalau Nabi nggak apa-apa. Terus wali nggak boleh. Orang yang nggak pernah cerita, bukan karena dia menyembunyikan perjumpaannya, karena dia memang belum jumpa. Ini saya jumpa seseorang aja, dia baru jumpa ada sosok ini, itu ceritanya 100 kali. Maka kita kasih tahu, kenapa Al-Mursi jarang cerita? Karena dia hari-hari bersama Rasulullah. Sekali dia cerita, apa kata dia? Aku kalau tidak jumpa dia sedetik saja, aku anggap diriku kafir. Itu kan kalam luar biasa itu. Ibnu Abdul Abbas Al-Mursi, murid Imam Syafi'i. Lain dengan kalau Syekh Saman lain. Ngapain lihat dia ada di dalam, katanya. Nurnya ada dalam diri kita. Gak perlu dijumpa-jumpa cari-cari kemana-mana. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu ada nurnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi, ya, bertawassul dengan alih. Nah, tadi saya menyampaikan apa perkataan Albani, tidak boleh tawassul kecuali dengan yang hidup dan hadir. Indi kana sallallahu alaihi wasallam binurihi hayyan daiman wa hadiran daiman. Bagi kami al-faqir merasakan nurnya selalu hadir. Dan tidak ada satu biji zarah di alam semesta kecuali bersumber dari pancaran nurnya sallallahu alaihi wasallam. Maka bertawassul dengannya, baik dulu sebelum lahirnya Sayyidina Muhammad bin Abdullah, ataupun hari ini setelah wafatnya jasad Sayyidina Muhammad Nurullah tidak pernah wafat. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad nuriz zati wa sirris sari fi jami' al-asma'i was sifat. Wa alihi, dan keluarganya. Imam Subki mengambil dari Imam Ibnu Athaillah dari Mursi Syazili. Apa kata mereka? Alun Nabi ummatuhu. Keluarga Nabi ini ada 2, ada keluarga nasabi, ada keluarga nurani. Keluarga nurnya, maka keluarga nurnya semua umatnya. Tapi kita jumpa ada seorang kekasih Allah, apa kata dia? Ada satu lagi apa sih? Khawasul khawas, yaitu keluarga ruhani, rabbani. Ya, keluarga ruhani, rabbani. Apa beda nurani dengan ruhani? Ya, nurani ma'rifatnya nyampe di ma'rifat asma, sedangkan ruhani dan rabbani sampai ke ma'rifatus sifat wazzat. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sahbihi, dan sahabatnya, ya, bil ghaus wal mahbub Abdullah khairil anam bil haya wal jah. Bil ghaus, dengan al ghaus, wal mahbub, dan yang tercinta. Al ghaus, apa makna al ghaus? Apa arti al ghaus? Ghaus itu sosok yang mana orang kalau minta tolong ke Allah, minta doa dia, itu disebut al-ghaus, dan pasti diangkat doanya. Karena ghaus artinya yang maha, orang yang suka menolong, orang yang suka menolong. Maka ada doa memanggil para aulia, ya ghaus ya abdal ibn jabal, terus belakangnya unsuruni
binasrillah wa ghithuni bi ghauthillah. Ya, itu boleh dibaca, bagus dibaca. Di zaman Nabi dan dari dulu sampai sekarang, Al-Ghaus Al-Mutlaq itu hanya Nabi Muhammad SAW. Dan tiadalah Al-Ghaus itu kecuali dia pemimpin dari semua para Nabi jika Nabi masih hidup. Kalau Nabi jasadnya wafat, Ghausnya tidak habis. Ghausnya turun ke umatnya. Maka ada pewaris Al-Ghausnya, yaitu sahabat-sahabatnya, Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ada yang langsung mengatakan itu Ali, ada yang ke Fatimah, ada yang mengatakan langsung ke cucunya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Sebenarnya ada pembahasannya, tapi saya nggak mau sebut. Tapi ada bocorannya, ya. Dalam Nafahat Qudsiyah karya Syekh Salman, dia buka bocoran tentang dirinya. Apa katanya? Ana al-Qutub, ana al-Ghaus. Oh, wali nggak boleh ngasih tahu dirinya wali. Oh, berarti dia nggak wali dong. Ente buat kaidah-kaidah sendiri aja, ya. Kaidah kewalian, biarlah para wali yang membuat kaidahnya. Ente nggak usah bikin kaidah sendiri. Ya. Oh, ada kaidah, Ustaz. La ya'riful wali illa wali. Tidak tahu wali kecuali itu makomnya. Makanya saya tanya sama orang begitu. Menurut antum Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wali nggak? Mbah Dalhar wali nggak? Mbah Jalil wali nggak? Peta wali nggak? Kok tahu situ wali? Jebakan ini. Situ wali. Hah? Kok tahu dia wali? Maka saya tambahkan, la ya'riful wali illa wali illa, tambahin, atau ma ada man asyharullah azharullah. Itu berlaku untuk wali yang mastur, wali yang tersembunyi. Kalau wali yang masyhur, ya nggak wali pun kenal dia. Tapi aku lakum man ya'taqada wilayatuhu fa huwa wali, lakin walaya amma. Siapa yang percaya dengan kewalian orang-orang yang kita sebut tadi, ente juga wali, tapi walinya wali umum. Maka kullu mu'min wali. Setiap mukmin itu, ini depan saya wali semua ini, tapi wali umum, bisa dipecat semalam. Ingkar dikit, syak dikit, batal walayahnya. Ya, jadi hati-hati. Wali yang tidak pernah dipecat itu hanya wali yang mufanakan nafsiyahnya. Dia masuk kepada kesejatiannya. Ya, semoga Allah Ta'ala mengizinkan kita bagian dari mereka. Amin ya Rabbal. Tuh baru 2 baris 3 baris ini. Situ aja dulu ya. Kalau di sini beliau menyebut Sayyidina Abdullah bin Abbas itu Al-Ghaus, ya. Bagi beliau tersebut Al-Ghaus, ya. Itu dulu. Fadhal sallu ala Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.